Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya beberapa cara menghindari saham gorengan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pemula di bisnis saham itu teman-teman harus berhati-hati dengan saham gorengan ya. Saham gorengan itu banyak cirinya ya teman-teman, bisa browsing di YouTube atau di berita-berita itu ya, beberapa saham gorengan bahkan mungkin yang kelihatannya kapitasinya besar pun bisa dianggap sebagai saham gorengan ya. Nah, saham gorengan ini biasanya tidak sesuai dengan fundamentalnya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham betul ya fundamental suatu perusahaan ya. Apakah dia pendapatannya naik, terus kemudian bisnisnya bagus untuk beberapa tahun ke depan, terus profitnya juga tumbuh gitu kan. Nanti bisa dilihat dari IPS-nya, yang IPS-nya berkembang dari tahun ke tahun. Kalau turun itu harus bisa dijelaskan secara logika ya. Kenapa turun ya? Misalnya IPS-nya ini harusnya tahun ini sekian kok jadi cuma separuhnya misalnya. Ini kenapa ya? Jadi betul-betul teman-teman paham ya, analisis fundamental tuh paham. Jadi ciri-ciri perusahaan yang sehat bagaimana, terus ciri-ciri perusahaan yang sakit bagaimana. Nah, saham-saham gorengan ini sangat-sangat dipengaruhi oleh ini ya teman-teman, perilaku bandar ya. Jadi kenapa orang membuat saham gorengan adalah untuk menjebak retail. Jadi ketika retail itu masuk ke suatu saham yang sudah naik harganya, kemudian dengan berjalannya waktu sudah cukup untuk menaikkan harga saham, dan bandar kan punya harga di bawah, mereka akan jual terus di harga atas sehingga sahamnya itu akan turun sampai punyanya bandar itu udah habis sehingga sahamnya akhirnya longsor. Dan ini banyak terjadi teman-teman. Jadi teman-teman jangan terjebak ya pada suatu saham yang satu hari ini naik, besoknya naik, besoknya lagi naik lagi, besoknya lagi naik lagi. Nah, itu teman-teman harus apakah benar nih suatu saham kok naik berturut-turut, terus apakah memang profitnya itu menjanjikan, apa bisnisnya benar-benar menjanjikan. Itu harus kita teliti ya dengan benar ya. Nah, kalau kita lihat ya nih teman-teman, di hari ini movernya coba kita lihat ya, yang gainnya. Nah, ini kan saham-saham yang ya istilahnya saham-saham gorengan nih teman-teman. EBBYP ini kan lama dia ini ya, harganya turun terus nih ya, dari berapa nih coba kita cek. Tertingginya di berapa ini? Coba ini teman-teman, kalau teman-teman masuk ke saham seperti ini itu ngeri ya. Coba kalau teman-teman masuk di harga 2.300, sekarang tinggal 350 ya. Tapi saya yakin masih ada aja orang yang terjebak di sini ya. Ini karena hari ini naik 25%, besok naik lagi gitu kan. Isunya ini mau ini gitu kan. Jadi teman-teman harus waspada ya, ini hoki apa ini. Coba kita lihat dulu harganya berapa, 163, 3 tahun lalu 300, tertinggi 325 ya, nggak terlalu banyak. Agro coba hari ini naik 17%, sebelumnya tertinggi di harga berapa nih? 500, 2700. Dan masih banyak ya teman-teman saham-saham yang lainnya. Ini coba Arto ini masuk gorengan apa enggak ini, kita cek. 6.000 ya, sekarang sudah 3.000, terus naik lagi, mulai naik di tanggal 23 ya, mulai naik. Nah, ini masih banyak ya teman-teman, tinggal cari aja. Nah, salah satu teknik ya teman-teman, kalau memang teman-teman pengen nggak bisa menahan untuk membeli saham-saham seperti ini ya teman-teman,
beli aja yang sedikit ya, nggak usah terlalu banyak. Jadi ya cuman untuk ini aja, untuk apa ya istilahnya, untuk iseng-iseng ya. Karena kalau teman-teman dananya masuk ke sini semua, nanti kalau saat naik seneng, tapi kalau saat turun wah remuk teman-teman. Ini saya dulu pernah punya saham ini ya, Bumi ini ya. Ini Bumi itu tahun 2000, sekitar 2008 kalau nggak salah ya. Itu sampai 8.000 harganya. Nah, sekarang tinggal segini teman-teman. Waktu itu saya beli di harga 2000, kemudian naik sampai 8.000. 8.000 mau saya jual, masih banyak isu bahwa ini katanya mau dinaikkan lagi ke 20.000 dan lain-lain. Akhirnya tak biarkan. Ternyata turun-turun sampai 200 perak ya waktu itu ya. Jadi portofolio saya itu hilang 90% ya, tinggal 10%. Nah, waktu itu ya akhirnya saya kapok main saham itu ya waktu itu ya. Terus setelah itu berhenti lama banget gak pernah main saham. Kalau saya punya dana saya titipkan ke temen untuk beli saham. Nah gitu kebetulan waktu Bumi itu harga 200, saya masuk lagi dengan dana yang nggak gede ya, yang penting masuk lagi, dan ternyata bisa balik sampai sekitar 1.200. Akhirnya modal saya kembali ya, cuman itu aja teman-teman. Udah setelah itu saya off, nggak pernah main saham lagi ya, investasi saham lagi. Dan saya baru mulai investasi itu baru mungkin setahun inilah, belum nyampe setahun ini, karena target saya adalah 5 atau 10 tahun ke depan itu untuk pensiun teman-teman ya. Karena ya kita harus realistis lah, kita itu tidak bisa bekerja terus sampai usia tua ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan usia pensiun. Nah kalau teman-teman mau benar-benar serius, lebih baik teman-teman perhatikan saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Walaupun kenaikannya nggak terlalu tinggi, tapi kalau kita lihat jangka waktu yang agak panjang ternyata lumayan teman-teman. Jadi misalnya kayak Adaro nih ya. Adaro nih 1 tahun ini kan kelihatannya turun ya. Dari 3.900 turun ke sekarang 2.500. Tapi kalau 3 tahun naik ya teman-teman. 5 tahun naik. Belum nanti ada dividennya. Kemudian coba ITMG misalnya. ITMG 1 tahun ini coba lambat ini ya. Nah 3 tahun naik, 1 tahun turun ya, tapi 3 tahun naik. 5 tahun hampir sama, tetapi dengan dividen yang hampir 20%, ini udah memberikan imbal hasil yang lebih besar dari deposito ya. Kemudian BCA 1 tahun kayaknya nggak naik ya teman-teman, cuma 8.725 ke 89, cuma 200 poin. 3 tahun naik teman-teman, nih lihat dari 5.000 nih, 5 tahun aduh lambat naik. 5 tahun naik lumayan, ini 2 kali lipat. Ini 2 kali lipat itu kan ya berarti 100 dibagi 5 ya hampir 20% setahun. Belum lagi kalau kita menerapkan menabung saham ya. Jadi setiap harga sahamnya turun kita beli, kita tambah muatan, kita tambah lot, tambah lot. Ini jauh lebih efektif dibandingkan teman-teman scalping maupun trading ya, yang apalagi kalau saham-saham gorengan itu udah teman-teman harus melototin laptop atau HP dan nggak tenang. Apalagi kalau kena margin ya teman-teman, kena margin call tuh waduh ngeri teman-teman. Modal teman-teman itu bisa habis dalam waktu mungkin setahun nggak nyampe, itu udah habis ya. Lebih baik teman-teman fokus di suatu saham, misalnya saham apalah misalnya yang teman-teman nilai bagus ya fundamentalnya, misalnya BRI ya udah fokus di sini aja, nanti setiap harganya turun kita beli. Jadi misalnya ini posisi BRI ini kan sempat harga 5.700 tertinggi, kan sempat turun nih di 4.800, ya itu kita beli.
sekarang masih 5.400 ya, kita beli aja. Pokoknya setiap turun kita belinya secara bertahap. Jadi kita anggarkan budget dari pendapatan bulanan kita masukkan ke suatu saham dan fokus di penambahan lot. Sudah, pokoknya lotnya bertambah terus. Semakin lotnya bertambah berarti potensi profitnya semakin besar ya, apalagi saat harganya terkoreksi dalam. Misalnya juga ini kayak BSSR. Ini kan dia turun, posisi turun walaupun sudah naik ya dari 3.270, tapi ini masih posisi bawah. 3 tahun naik dia. 5 tahun juga masih naik dan ini dividennya mantap ini. Nah, nanti mendekati Desember itu sudah ada dividennya. Jadi fokus ke saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus syukur-syukur memberikan dividen yang besar ya, sehingga ketika dividen itu cair bisa kita belikan lagi sahamnya di harga bawah, karena setelah pembagian dividen kan biasanya sahamnya itu turun. Jadi itu ya. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk video sore ini ya, beberapa tips untuk menghindari saham gorengan ya, jebakan saham gorengan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap investasi secara rasional ya, dan jangan mudah terjebak oleh isu dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.